Swastiastu. Halo sobat, selamat datang di channel Komang Maya Bagiasa. Nah, pada video channel kali ini di YouTube saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai proses penyusunan anggaran, tentang penyusunan anggaran. Nah, tidak luput dari saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Luh Kusuma Devi yang telah memberikan kritik dan sarannya dan bimbingnya sehingga personal project yang diberikan tugas oleh ibu dosen dapat saya selesaikan dengan sebaiknya dan semestinya, walaupun masih banyak kekurangan dan kendala yang saya hadapi selama saya melakukan tugas ini. Nah, langsung saja teman-teman simak video kali ini dan penjelasan agar teman-teman bisa mengerti mengenai penyusunan anggaran dari judul yang saya dapatkan. Oke? Yeah. Penyusunan anggaran. Saya Komang Maya Bagiasa, jurusan akuntansi program 1 dengan NIM 1261. Jadi, mengapa perusahaan itu perlu melakukan penyusunan anggaran? Nah, dalam video ini saya akan jelaskan. Jadi, karena sebagai gambaran awal perusahaan dalam melaksanakan untuk merencanakan kegiatan dan juga untuk mewujudkan kegiatan tersebut sebagai pertanggungjawaban perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian anggaran. Anggaran itu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka periode tertentu di masa yang akan datang. Itu merupakan pengertian anggaran. Sedangkan definisi anggaran. Jadi anggaran adalah alat penting untuk perencanaan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi, dan anggaran dapat dikatakan sebagai prediksi oleh sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, kali ini proses penyusunan anggaran. Jadi proses penyusunan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenai penerbitan pedoman, yaitu di mana mengembangkan pedoman mengatur menyusun anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Yang kedua yaitu mengenai usulan anggaran. Usulan anggaran mengembangkan permintaan anggaran didasarkan pada tingkat yang ada dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Itu merupakan usulan anggaran dan penerbitan pedoman yang saya jelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya itu yaitu mengenai negosiasi yang ketiga. Jadi negosiasi sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena pembuatan anggaran harus didiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Pertimbangan yang mengaruhi adalah kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja yang berjalan. Jadi negosiasi ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang keempat yaitu mengenai tinjauan dan persetujuan. Tinjauan dan persetujuan ini merupakan ulasan yang berapa ditinjau yang berjenjang dalam organisasi. Yang selanjutnya yang kelima, revisi. Revisi anggaran ini harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui. Dan yang selanjutnya mengenai tujuan pembuatan anggaran pada perusahaan. Jadi tujuan pembuatan anggaran itu untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang selanjutnya, cara penerapan anggaran pada perusahaan. Jadi cara penerapannya, yang pertama itu penentuan pedoman, di mana langkah awal yang harus kita lakukan ialah menentukan pedoman anggaran. Pada pedoman anggaran ini bisa kamu buat berdasarkan anggaran belanja atau tahun perusahaan yang kadangkala diberdasarkan berapa bulan ke depan atau tahun berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu mengenai persiapan. Jadi persiapan ini harus dilakukan oleh perusahaan guna menyusun anggaran yang harus berhasil dalam menyusun anggaran semua divisi yang ada perusahaan dan bukan hanya manajemen puncak. Yang ketiga, penentuan. Nah, penentuan ini juga sangat penting dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan bisa menentukan hal yang sudah dibahas.
Yang keempat itu pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini bertujuan agar pembuatan anggaran perusahaan adalah eksekusi pelaksanaan anggaran. Pada bagian ini merupakan bagian nantinya perencanaan anggaran yang telah dibuat akan diputuskan. Selanjutnya masing-masing bagian akan menggunakan anggaran perusahaan sebagai mana yang telah disusun pada tahap ini. Setiap atasan seperti manajer yang mengawasi kemudian melaporkan ke direksi apakah anggaran ini sesuai dengan yang dirumuskan, agar perusahaan itu sendiri bisa mengetahui sebagaimana penting pelaksanaan ini, dan guna perusahaan juga akan dapat mengembangkan pelaksanaan anggaran agar persiapan kedepannya lebih matang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi anggaran. Dan ini peranan anggaran itu sendiri yaitu sebagai fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman. Nah, yang selanjutnya juga ada beberapa hal yang cara perusahaan dalam mengolah anggaran, yaitu yang pertama memisahkan rekening pribadi atau keluarga dan usaha, yang kedua membuat perencanaan secara umum, yang ketiga membuat anggaran pendapatan, yang keempat catatan proyeksi arus kas, yang kelima anggaran secara rutin, yang keenam memisahkan akuran rekening dan kasir. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara perusahaan setelah anggaran dijalankan agar mendapat sebuah keuntungan atau target laba. Nah, simak video saya juga kali ini. Yaitu yang pertama, melakukan penyusunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan yang telah diberikan oleh perusahaan agar perusahaan itu bisa menargetkan keuntungan di masa yang akan datang dan walaupun di periode-periode tertentunya, agar perusahaan itu terus berjalan dan mendapatkan keinginan atau pencapaian yang telah dicapai. Yang kedua, penerapan standar operating prosedur, yaitu melalui pengawasan dan penerapan manajemen perusahaan yang handal. Nah, yang ketiga yaitu mengenai efisiensi penggunaan modal kerja, di mana modal kerja melakukan seluruh kegiatan transaksi penjualan dengan secara tunai agar dapat dimanfaatkan. Yang keempat, metode pembayaran ke supplier, di mana metode ini dengan menggunakan sistem kredit atau yang diupayakan membayarkan bersumber dari hasil penjualan. Yang kelima, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, di mana dalam efisiensi skala besar. Yang ketujuh, dilakukan secara berskala agar periode yang analisis laporan keuangan perusahaan sebagai alat berkomentar terhadap pencapaian nilai rasio efisiensi kinerja laporan keuangan itu sendiri. Oke, yang selanjutnya itu mengenai menganalisis anggaran. Menganalisis anggaran ini sangat penting dilakukan untuk sebagai acuan perusahaan setelah mendapatkan keuntungan dan laba, agar perusahaan itu dapat mengetahui seberapa besar keuntungan yang didapat dan kerugian juga yang didapat setelah pasang anggaran itu telah disusun. Dan analisis ini digunakan sebagai data utama sebagai realisasi anggaran dan membuat rencana pendapatan pengeluaran yang di masa akan datang. Nah, yang selanjutnya lagi mengenai hitunglah selisih anggaran. Hitunglah selisih anggaran ini dibandingkan sebagai perbandingan menghasilkan selisih atau penyimpangan. Selisih ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu selisih penerimaan kas dan selisih pengeluaran, sehingga dapat diketahui selisih lebih surplus atau selisih kurang. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai hitunglah persentase tingkat ketercapaian anggaran, di mana persentase ini guna untuk menilai dilakukan pada pos-pos penerimaan maupun pengeluaran yang terformat dalam selisih anggaran dalam perusahaan tersebut untuk mengetahui tingkat keefisiensinya. Dan yang terakhir, melakukan analisis trikal prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja, di mana untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi maka bisa diteruskan dengan melakukan perhitungan rasio-rasio anggaran, misalnya rasio kemandirian, rasio pajak daerah terhadap belanja yang diatur terhadap total belanja dan sebagainya untuk kebutuhan perusahaan itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa like dan terlebih dahulu subscribe channel saya Komang Maya Bagiasa
agar selalu didukung dan selalu bermanfaat untuk kita semua dalam channel kali ini. Dah semua teman-teman.